Selamat pagi ALC, ada sukacita pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita di hari Minggu yang luar biasa ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersatu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu, untuk dikuatkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus kuasai ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah kami semua Tuhan yang mengalami Engkau boleh mengalami perubahan, boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami mujizat, boleh mengalami terobosan dalam hidup. Kami serahkan kehidupan kami dan juga ibadah ini dari awal sampai akhirnya, yang biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja luar biasa. Kami patahkan kuasa-kuasa jahat di dalam nama Yesus, dan biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang menguasai jalannya ibadah. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau sendiri hadir. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami bersukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita sambil bertepuk tangan. Ada sukacita? Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan hilang kekuatanku, takkan patah semangatku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata
nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali kita nyanyikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Oh,
saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. When the ocean rise and thunders roar, I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mengalami jamahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini tolong jamah kami Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Kami perlu sukacita-Mu Tuhan. Kami perlu pengharapan-Mu Tuhan. Kami perlu mujizat dari Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi kami lagi pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami boleh berapi-api, bernyala-nyala Tuhan. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Kami perlu berkat-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan sekali lagi menguasai kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah damai sukacita, biarlah damai sejahtera itu boleh melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, firman-Mu berkata ketika kami mendekat, Engkau sendiri mendekat. Dan biar pagi hari ini kami mau dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami boleh dikuatkan kembali. Terima kasih kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi siapa yang siap untuk berjamah Tuhan, siapa siap untuk mengalami pribadi Engkau lebih lagi, di dalam nama Yesus, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh orang yang luar biasa, yaitu istri saya, Ibu Pendeta Marina Stefan. Dan pastinya perenungan beliau akan memberkati kita semua. Katakan ya dan amin, katakan yes ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Be excited. Dan biarlah kita semua hati kita boleh seperti tanah yang subur, sehingga tiap benih firman yang dibagikan boleh mengakar, bertumbuh, dan berbuah. Oke, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi ILC yang dikasihi Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimanapun Anda berada, yang menonton ibadah online Indonesian Light Church hari ini. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi perenungan saya selama beberapa waktu belakangan ini. Hari ini saya mau share sesuatu yang saya beri judul The Jesus I Know, atau Tuhan yang saya kenal, Tuhan Yesus yang ku kenal, Yesus yang ku kenal. Sebulan ini kita
sama-sama banyak diingatkan tentang pribadi Yesus. Menjelang Natal kita kembali diingatkan, bahkan diajak untuk melihat ke dalam diri kita lagi, siapa Yesus buat hidup kita, ya. Siapa Yesus buat kita secara pribadi dan sejauh mana kita mengenal Tuhan buat hidup kita secara pribadi. Benar bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang perkasa, ajaib, mulia. Dia penuh kasih. Bahkan sebelum Yesus lahir pun sudah dinubuatkan. Kita pasti sama-sama banyak mendengar pesan Natal bahwa Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu adalah pribadi Yesus yang memang sungguh luar biasa, yang kita sama-sama tahu. Tapi sama-sama seperti kita tahu juga bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia juga adalah manusia yang lahir dan menjalani kehidupan dan pelayanannya dalam rupa manusia. Yesus adalah Tuhan sendiri yang turun dalam rupa manusia, sehingga kita yang berdosa ini tidak binasa, tapi bisa diselamatkan. Ketika saya berdoa dan merenung tentang siapa Yesus buat hidup saya, tentu saja selain Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan di atas tadi, tapi Yesus yang saya kenal juga adalah Yesus yang sangat mengerti keberadaan kita sebagai manusia. Dan kemanusiaannya itu sangat benar-benar mendorong, membantu kita untuk bisa belajar banyak hal. Oke, ada 3 hal yang saya mau bagikan tentang kemanusiaan Yesus. Yang pertama adalah Yesus adalah pribadi yang tabah. Dia adalah pribadi yang tabah. Ini sangat diperlukan oleh kita. Mendengar kebenaran ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan saat-saat ini, yang ketika kita menghadapi banyaknya ketidakpastian, banyaknya proses, banyaknya masalah, banyaknya pencobaan, pergumulan yang kita hadapi sama-sama. Bukan hanya mungkin saya atau bukan hanya saudara, tapi saya percaya kita semua di seluruh penjuru dunia ini mengalami banyak kesulitan hari-hari ini. Yesus sendiri, Dia dicobai, Dia dihina, Dia diperlakukan tidak adil, bahkan Dia sendiri menderita. Apa yang Yesus alami dalam kemanusiaannya itu, it sounds really familiar. Itu mungkin gak secara harafiah persis sama yang seperti kita hadapin, cuman kita pasti bisa relate dengan apa yang Yesus alami juga. 2 Tesalonika 3 ayat 5 berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Yesus tahu bahwa bagian dari hidupnya itu bukan hanya kemuliaan, tapi juga penderitaan. Dia tahu, dia sadar benar bahwa pencobaan, proses, masalah itu adalah juga bagian dari hidupnya. Karena itu satu attitude yang dia miliki adalah dia tabah. Dia tahu benar bahwa dia harus melewati itu semuanya. Karena itu mari pagi hari ini saya mau mengajak diri saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar sama-sama dari Yesus. Hidup kita bukan hanya sekedar sinar matahari yang terang, yang cerah, tapi ada juga hujan dan badai di dalamnya. Satu hal yang harus kita sadari bahwa no matter what, apapun itu, we have to go through it. Kita harus lewatin itu. Satu hal yang membuat kita tetap bisa melakukannya, melewatinya dengan baik adalah ketika kita mau belajar untuk tabah. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan hati yang tertuju kepada kasih Yesus, melihat terus terarah kepada Yesus dan ketabahan Yesus sendiri, itu akan membantu kita melewati setiap apapun yang akan kita hadapi, baik itu yang sudah kita hadapi maupun kita akan hadapi di depan sana.
Yang kedua, kemanusiaan Yesus yang menurut saya ini luar biasa banget. Dia berserah, Yesus berserah, tapi Yesus tidak menyerah. Ada pilihan buat dia untuk tidak melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia Tuhan, dia punya kuasa, tapi Yesus memilih untuk tidak menyerah sampai akhir hidupnya. Kita baca di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pikir. Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia ini dengan sebuah tugas panggilan yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Kita semua pun diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini dengan sebuah tujuan dan panggilan hidup. Prosesnya tidak selalu mudah. Bahkan firman Tuhan katakan salib juga menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Jadi sekali lagi mari lihat Yesus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berserah. Tapi sampai akhir hidupnya dia tidak menyerah. Dalam arti dia tetap dengan setia melakukan apa yang menjadi panggilan hidupnya, yaitu menebus dosa umat manusia. Ketika dia lahir di dunia ini, dia tahu persis, dia tahu dengan jelas bahwa ini sebuah panggilan yang luar biasa. Dan dia memutuskan untuk tidak menyerah. Walaupun ada pilihan untuk itu, tapi dia terus melakukannya karena dia mengasihi kita. Don't give up. Seperti Yesus, dia tidak menyerah sama kita. Mari kita juga jangan menyerah dengan hidup kita pribadi, jangan menyerah dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang ketiga, salah satu kemanusiaan Yesus yang saya rasa ini luar biasa juga. Yesus itu takut, tapi dia tetap percaya. Kita baca ya di Matius 26 ayat 38 saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Sebelum disalib, Yesus itu pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia mengajak Petrus dan dua anak Zebedeus untuk menemani dia berdoa dan berjaga-jaga untuk dia. Yesus merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa. Bahkan dikatakan keringatnya itu menetes seperti darah. Yesus bahkan meminta kepada Bapa, kalau kita baca the whole chapter, 2 kali agar cawan ini, yaitu salib, itu dilalukan daripadanya. Tapi pada akhirnya Yesus berkata agar kehendak Bapa yang terjadi. Jadi bukan berarti Yesus dengan yang gembira, walaupun dia melakukannya dengan tahu persis, dengan kasih bahwa dia harus disalib, tapi dia pun merasakan sebuah kesedihan dan ketakutan dan kegentaran yang mendalam. Saya rasa ini juga familiar buat kita. Di masa pandemi seperti ini yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Saya mau juga kembali mengingatkan diri saya sendiri dan juga saudara bahwa God is in control. Tuhan tetap Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Jadi kalau kita merasa takut, itu adalah hal yang wajar. Saya berusaha untuk tidak deny bahwa everything's gonna be okay, semua akan berakhir, benar. Tapi kalau kita merasakan takut, khawatir, itu adalah hal yang manusiawi. Tapi satu hal, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi memasuki tahun 2021, saya mau ajak kita untuk melihat bahwa hal-hal yang kita alami ini Yesus pernah mengalaminya, dan dia tabah, dia tidak menyerah, dan dia percaya.
Walaupun dia juga bergumul, tapi dia tetap tabah melewati semuanya. Dia berserah tapi tidak menyerah, dan dia tetap percaya walaupun dia takut. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, bahkan kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, saya mau mengajak kita semua untuk kembali menyadari Tuhan mengerti. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita alami saat ini. Tuhan gak tinggal diam, Tuhan gak membiarkan kita terpuruk ada di dalam masalah yang sedang kita hadapi sama-sama hari ini. Jadi karena itu memasuki tahun 2021, bagaimana kita memasuki tahun 2021, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita have no idea kapan ini akan berakhir. Apakah akan kembali seperti semula? Apakah kita akan memiliki kehidupan seperti yang kita miliki sebelum pandemi ini terjadi? Kita nggak pernah tahu. Apa yang disebut new normal, apakah itu normal seperti dulu atau seperti apa? Kita hanya akan bisa menjalaninya, tapi mari kita tetap jalaninya one day at a time. Yang pertama, seperti tadi kita sudah baca sama-sama di Ibrani, mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita memasuki tahun 2021 dengan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bagaimana untuk bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan? Yaitu dengan bersyukur. Bersyukur adalah kunci untuk kita bisa melihat dan menghampiri tahta Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau terjemahan The Message-nya katakan with the password thank you. Jadi masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan sebuah password, yaitu ucapan syukur. Jadi ucapan syukur ini adalah sebuah kunci, kata sandi untuk kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mungkin kita mengawali tahun 2020 kemarin dengan banyak rencana, resolusi. Sama seperti saudara, saya pun memiliki banyak sekali list yang saya rasa saya ingin lakukan di 2020. Tapi dengan adanya pandemi ini, untuk kita bisa sampai hari ini aja, kita sudah sangat patut untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan masih izinkan kita masuk ke tahun 2021, mari masuk dengan ucapan syukur setiap hari. Menjadikan ucapan syukur sebagai password atau kata sandi untuk kita bisa menjalani hidup kita ke depan setiap hari. Bukan cuma bersyukur karena kita masih hidup, tapi kita juga bersyukur untuk pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi selama 2020 ini. 2020 kemarin kita mengalami banyak hal, ada banyak hal yang mungkin hilang dari hidup kita, pekerjaan, hal-hal yang berharga lainnya, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Tapi percayalah, ini sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa melihat bahwa
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap berkuasa. Karena itu jangan hilangkan ucapan syukur itu dari hidup kita. Meskipun banyak kesedihan, kita melihat ini sebagai sesuatu yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin, amin. Jadi mari menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan ucapan syukur. Yang kedua, untuk memasuki tahun 2021, mari kita menerima rahmat. Firman Tuhan tadi katakan kita selain menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita menerima rahmat. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Sekali lagi, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Mari setiap hari, kalau kita diizinkan oleh Tuhan untuk bangun setiap pagi, kita bangun dengan sebuah pengharapan bahwa ada rahmat Tuhan yang baru setiap pagi yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima rahmatnya, terima kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi tantangan yang akan kita hadapi hari itu, atau bahkan di hari-hari ke depan. Tapi yang jelas ini adalah sebuah anugerah yang besar buat kita ketika Tuhan memberikan rahmatnya kepada kita. Oke, amin. One day at a time. Selain kita mengucap syukur, kita mau menerima rahmatnya setiap pagi. Jadikan ini sebagai prioritas utama hidup kita, untuk menerima rahmat Tuhan setiap pagi melalui firman-Nya, janji-janjinya yang Dia sudah nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dan juga persekutuan dengan Dia dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Dan yang terakhir, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Firman Tuhan di 2 Korintus 12 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini sebuah bekal buat kita untuk memasuki tahun depan, bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Cukup buat kita. Kita mungkin akan memasukinya dengan gak tahu mau ngapain, gak tahu mau bikin rencana apa, tapi pegang kasih karunia Tuhan. Temukan kasih karunia Tuhan. Dia yang akan memberikan pertolongan kita tepat pada waktunya. Terima kasih karunia Tuhan, terima anugerahnya. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sebuah anugerah yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita, yang sebenarnya kita itu nggak layak menerimanya. Jadi ini sebuah hal yang nggak bisa kita gain, nggak bisa kita earn, tapi it's given. Bukan sesuatu yang bisa kita usahakan untuk kita dapatkan, tapi ini diberikan. Karena itu tugas kita adalah, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah menemukannya dan menerimanya. Amin. Kita nggak bisa mengusahakannya, karena itu diberikan Tuhan tanpa usaha apapun dari kita, tanpa kita harus berbuat sesuatu yang ini bukan upah. Kasih karunia bukan upah, ini adalah anugerah. Amin. Karena itu mari kita mau menemukan kasih karunia Tuhan setiap hari, karena dengan demikian ini sama seperti kita sedang mendeklarasikan bahwa kita mau hidup mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sekali lagi mau mendorong kita semua, juga saya mau mendorong diri saya secara pribadi. Mari di akhir tahun ini kita benar-benar ambil waktu untuk melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan buat hidup kita, dan apa yang Tuhan mau
dan kita terus berdoa meminta hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan ke depan. Yang jelas, let's live it one day at a time. Kita nggak bisa mengandalkan pengalaman atau bahkan pengetahuan dan kekuatan kita sendiri. Kita belajar dari Yesus bahwa dia tabah. Apapun yang ada di depan sana, mari kita jalaninya dengan tabah, dengan berserah, kita nggak menyerah. Dan juga walaupun kita takut, kita khawatir, jangan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, dengan menerima rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi, dan menemukan kasih karunia itu, serta menemukan dan menghidupinya. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Saya percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang membiarkan penderitaan tanpa sebuah tujuan. He never wastes any hurts. He never wastes any problems. Dia selalu ingin sesuatu yang terbaik terjadi buat hidup kita. Di balik semuanya, Tuhan membentuk kita pribadi lepas pribadi. Hope we all grow through what we go through. Saya berharap kita semua bisa bertumbuh melalui apa yang kita hadapi. Semangat untuk bisa masuki tahun depan, berpegang terus pada kasih karunia Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan adalah Tuhan yang imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang sangat tahu apa yang kita butuhkan. Tetap penuh pengharapan kepada Tuhan, tetap berjalan dengan iman, karena kita percaya the best is yet to come. Tuhan ada di masa depan kita. Tuhan ada di tahun depan. Dia sudah ada di sana, dan mari kita memasukinya dengan ucapan syukur dan dengan penuh pengharapan. Semoga Bapak Ibu semua terbangun melalui pesan pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, bukan Tuhan yang gak mengerti, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengerti kami manusia, yang bisa merasakan takut, yang bisa merasakan khawatir, yang bisa merasakan ingin menyerah, ingin give up. Kami mau belajar sama Tuhan Yesus untuk tetap tabah melewati apa yang ada di depan kami. Kami mau belajar sama Tuhan Yesus untuk terus berserah tapi tidak menyerah. Dan kami mau belajar terus sama Tuhan Yesus, meskipun kami takut, kami tetap percaya pada Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 ini dengan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menerima rahmat Tuhan, dan menemukan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya padamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat Natal, selamat mengakhiri tahun 2021, dan selamat tahun baru memasuki tahun 2021 yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
His face shines upon. Be gracious to you. The Lord's turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord shine His face towards you and give you peace. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan dari surga. Dan biarlah hidup kami melimpah-limpah dalam kasih Tuhan. Dan biarlah apa yang ditemui kedua belah tangan ini, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor, yang di atas dan bukan di bawah. Dan kami percaya Tuhan akan bawa kami terus dan bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Dan kami siap Tuhan untuk dipakai Tuhan sebagai saksi-Mu Tuhan, sebagai rekan sekerja dalam membangun kerajaan surga di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih kami telah diurapi. Terima kasih Tuhan kami telah diberkati. Dan kami percaya bahwa kami diciptakan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima mujizat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.